Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Erizanta Zikra Birama Putri dengan NPM 2313031040. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rika Rahayu dengan NPM 2313031052. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Bapak Galuh Sandi, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian biaya bahan baku. Jadi, biaya bahan baku adalah biaya untuk memperoleh bahan utama yang secara langsung dapat diidentifikasikan dengan produk jadi, yang meliputi harga beli, biaya angkut, dan biaya lain hingga siap digunakan dalam proses produksi. Biaya bahan baku ini menurut Supriyono tahun 2017 tidak hanya mencakup harga beli bahan, tetapi juga biaya-biaya lain yang timbul dalam proses pengadaan, yaitu yang pertama seperti harga pokok pembelian bahan baku, yang kedua biaya angkut bahan baku, seperti contoh itu biaya ongkir, lalu yang ketiga itu ada biaya penyimpanan dan penanganan. Nah, di dalam gudang biasanya itu terdapat biaya penyimpanan. Terus juga ada biaya pemesanan, selanjutnya yang terakhir ada biaya kekurangan atau kelebihan suatu barang. Jadi, semisal suatu barang di gudang itu melebihi dari rencana awal, maka dari itu membutuhkan biaya tambahan lagi karena bahan baku yang ada di dalam gudang tersebut itu sudah melebihi batas. Selanjutnya itu ada prosedur pengendalian bahan baku. Nah, pengendalian bahan baku itu bertujuan untuk memastikan bahwa bahan tersedia dalam jumlah yang cukup, digunakan secara efisien dan terhindar dari penyalahgunaan. Nah, prosedurnya itu meliputi 4 tata cara. Yang pertama itu ada permintaan. Nah, awal mulanya permintaan bahan baku dilakukan oleh bagian produksi dengan mengisi formulir bukti permintaan bahan atau BPB. Kemudian disetujui oleh supervisor produksi dan bagian gudang sebelum bahan baku itu dapat dikeluarkan. Lalu selanjutnya itu ada proses pembelian. Setelah permintaan bahan tadi disetujui, bagian pembelian itu memeriksa stok yang tersedia, tingkat persediaan minimum, serta lead time pemasok. Selanjutnya, dari pembelian tersebut itu masuk ke tahap penyimpanan. Nah, penyimpanan bahan baku ini dilakukan di gudang setelah bahan diterima dari pemasok. Bagian gudang itu mencatat seluruh mutasi melalui kartu gudang. Bagian akuntansi itu mencatat nilai persediaan bahan melalui kartu persediaan. Selanjutnya, itu ada tahap pemakaian. Nah, pemakaian bahan baku itu terjadi ketika bahan tersebut benar-benar digunakan dalam proses produksi. Gudang hanya akan mengeluarkan bahan apabila terdapat BPB dari bagian produksi. Selanjutnya itu ada dokumen pendukung pengendalian bahan baku. Yang pertama itu ada bukti permintaan bahan atau BPB. Nah, bukti permintaan bahan ini dikeluarkan oleh bagian produksi untuk meminta bahan dari gudang. Berikut contoh dari dokumen bukti permintaan bahannya. Selanjutnya itu ada kartu persediaan. Nah, kartu persediaan ini adalah catatan yang dikelola oleh bagian akuntansi untuk memantau nilai persediaan bahan baku dalam satuan rupiah. Contohnya ada di gambar. Berikut adalah gambar kartu persediaan. Selanjutnya itu ada kartu gudang. Nah, kartu gudang ini adalah catatan yang digunakan oleh bagian gudang untuk memantau mutasi fisik bahan baku, baik yang masuk maupun yang keluar. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan penjelasan. Jadi, harga pokok bahan baku merupakan dasar penting dalam perhitungan biaya produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih metode yang tepat agar penilaian persediaan dan biaya produksi menjadi akurat. Metode penentuan harga pokok bahan baku dibagi menjadi 6. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Dalam metode identifikasi khusus, setiap bahan baku diberi tanda harga sesuai dengan harga persatuan saat dibeli. Metode ini biasanya digunakan jika jenis bahan baku memiliki karakteristik khusus dan mudah dibedakan satu sama lain.
Nah, berikut terdapat contoh perhitungan dengan metode identifikasi khusus. Jadi, saat terjadi penjualan, perusahaan bebas menentukan persediaan pada tanggal berapa yang akan digunakan. Nah, kemudian yang kedua ada metode first in first out atau FIFO. Jadi, metode ini beranggapan bahwa bahan baku yang pertama kali masuk ke gudang akan digunakan lebih dulu dalam proses produksi. Dengan demikian, harga pokok bahan baku yang digunakan berasal dari persediaan yang paling awal dibeli. Nah, di sini terdapat contoh perhitungan dengan metode first in first out. Jadi, saat terjadi penjualan, persediaan yang paling awal masuk ke gudang lah yang digunakan untuk penjualan tersebut. Kemudian ada metode yang ketiga yaitu LIFO atau last in first out. Nah, metode ini berlawanan dengan FIFO, yaitu bahan baku yang terakhir kali masuk di gudang akan digunakan untuk proses produksi atau penjualan. Kemudian yang keempat itu ada metode rata-rata bergerak. Nah, dalam metode ini, harga pokok bahan baku dihitung berdasarkan rata-rata dari total biaya persediaan dibagi dengan jumlah satuan. Setiap terjadi pembelian dengan harga berbeda, maka harga rata-rata akan dihitung kembali. Nah, berikut terdapat contoh perhitungan dengan metode rata-rata bergerak. Jadi, setiap ada pembelian itu akan dihitung kembali dengan jumlah satuan barang yang dibeli. Kemudian yang kelima ada metode biaya standar. Pada metode ini, bahan baku dicatat menggunakan harga standar yaitu harga taksiran yang telah ditetapkan sebelumnya dan mencerminkan harga yang diterapkan di masa depan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Dalam metode ini, perhitungan harga pokok rata-rata dilakukan di akhir bulan dan digunakan sebagai dasar penentuan harga pokok pemakaian pada bulan berikutnya. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai metode penentuan harga pokok bahan baku. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.